Oke, jadi Reno ini disebut sebagai salah satu pengusaha sukses. Nah, usaha sukses itu usaha apa aja, Reno? Usaha sukses, saya sekarang ada di bikin film, bikin restoran, dan ini bantu-bantu properti. Oke, filmnya family apa? business. Filmnya yang tadi mungkin udah disebutin ya, genrenya namanya tokusatsu, yang artinya special effect shooting. Special effect. Nama title dari filmnya Satria Heroes. Oke, Ya, sama restoran. iya ada Sama beberapa restoran. restoran, Oke. ya. Pertanyaan awalnya mungkin yang orang-orang akan nanya adalah awalnya duitnya dari mana? Begini, saya dulu sekolahnya di luar negeri. Saya suka belajar ekonomi. Bapak saya suruh ngambil finance. Oke. Biar nggak berantem, saya ambil dua-duanya. Jadi lu kuliah 2 nih langsung? 2, ya. Oke. Di Perancis dulu. Nah, terus habis itu belajar finance tuh gampang-gampang susah sebetulnya. Jadi buat saya sih finance tuh kayak belajar bahasa baru. Logikanya sama aja gitu. Setelah belajar beberapa lama, 2 tahun nggak ngerti-ngerti. Saya telepon bapak saya, Pak, boleh nggak langsung praktis aja? Nggak usah teori gitu. Gak usah teori ya? Dia bilang, mau lo apa? Saya bilang, kasih modal berapa aja deh gitu. Mau 1 juta boleh, 2 juta boleh, 10 juta boleh. Untuk biar bisa saya masuk capital market. Itu saham ya? Saham. Pasar saham. Karena itu memang yang diajarin di saat itu. Jadi saya dulu waktu umur 19 tahun dikasih modal X amount of euro. Terus saya invest di beberapa perusahaan, salah satunya Apple. Jadi produk pertama yang saya beli dari Apple, mungkin teman-teman pada beli iPod, iPhone, kalau saya beli sahamnya dulu. Bisa. Zaman dulu. Dulu harganya 60 US dollar, kurang lebih 800.000 kalau dikursin sekarang. Saya jual di harga 700. Dari 60? Iya. Wow. Uang itu saya pakai untuk bikin restoran. Jadi awalnya lu main di saham dulu, Ya. dari situ jadi ada modal, Ya. terus buka restoran. Iya. Lalu kenapa ke film? Film sebetulnya saya kan dulu kerja di perusahaan media juga. Di saat itu kita punya project, saya di business development ya. Jadi mengembangkan beberapa unit usaha di perusahaan tersebut. Jadi saya lihat tuh di Indonesia program TV-nya repetitif kan. Walaupun ditonton banyak orang, repetitif. Saya pengen nambahin suatu warna yang baru lah, kurang lebih. Tadinya mau bikin program edukasi. Cuman gampang-gampang susah juga program edukasi. Mungkin ratingnya susah, iklannya macam-macam lah dan lain-lain. Akhirnya saya bikin apa yang lagi ngetren waktu itu. Karena zaman itu Marvel baru dibeli sama Disney. Dia keluarin banyak film kan. Zaman-zamannya Iron Man lah. Pasti teman-teman udah pada nonton semua filmnya. Jadi superhero itu lagi ngetren. Saya pikir, saya juga gedenya nonton superhero nih. Tapi bukan barat, timur, Jepang. Oh, timur Jepang nontonnya, oke. Ya seperti perihalnya Satria Baja Hitam dan kawan-kawannya. Saya pikir dengan nonton program seperti itu, kita tuh diajarin jiwa pahlawan itu seperti apa sih? Oke. Tapi lewat program Lewat tersebut. program gitu. seperti itu. Dan lu buatlah itu. Ya, Judulnya tadi Satria Bima itu. ya Bima Satria Garuda. Bima Satria Garuda. Does it work? Very well. Very well. Ya, Oke. itu selama 2 tahun menjadi salah satu top program di time slot tersebut, hari Minggu 8.30. Ada 72 episode ya. Ada 72 episode. Oke, stop sekarang. Ke film. Ke film. Iya. Kenapa TV-nya di situ? Enggak, sebetulnya TV-nya nggak stop. Cuman ya biasalah kan kalau superhero ada di TV, kalau udah sukses ke film gitu. Tapi nanti kita mau balik lagi. Mau balik lagi. Insya Allah, Oke. ke TV. Sekarang lagi buat lagi nggak filmnya? Iya, ini 4 Mei tayang. 4 Mei Iya, di tayang bioskop-bioskop. ya? 4 Mei tayang di Iya. bioskop. Oke. Berarti ini special effect and everything like that? Ya, Nah, semuanya. itu kan susah di Indonesia untuk buat gitu. Iya, nggak gampang memang. Nah, gimana caranya lu buat? Jadi ada rekan kerja saya, dia memang punya perusahaan khusus untuk bikin special effect CGI. Dia udah ikut sejak Bima Satria Garuda tahun 2013 Sampai sekarang ini. sampai sekarang ini. Oke, orang lihat lu sukses dan sebagainya. Pertanyaan gue, lu pernah susah nggak? Waduh, kalau
begini, kalau sukses nggak susah, nggak sukses. Betul. Nah, Iya. tapi pernah nggak? Pernah dong. Pada saat apa? Sebetulnya nggak lama sih dari sekarang. Jadi gini, kan namanya apa? Jam terbang kan masih sedikit, baru 32 tahun. Jadi ada problem namanya cash flow, pengeluaran uang. Ini bukan soal berapa uang yang dipunya, tapi berapa cash yang sekarang ada di tangan. Jadi kan kalau ada project harus keluarin uang, dan kita harus hitung pemasukan per bulan berapa, harus dikeluarin sesuai seperti itu. Ada miskalkulasi yang gue pernah lakuin, terus minus. Itu susah. Karena kan kita juga project restoran kan ada beberapa Tapi kan bukan uang, maksudnya secara uang lu sebenarnya masih ada, cuman cash flow-nya aja ngacak. Iya. Oke. So basically you're not susah dong. Susah dong. Karena kan kalau nggak ada cash flow nggak muter operasionalnya. Operasional tidak muter. Oke. Selama berapa lama? 2-3 bulan ada sih. 2-3 bulan. Iya. Gimana rasanya? Mikir juga caranya bagaimana. Akhirnya ya ujung-ujungnya ini minta pertolongan. Emergency. Iya. Minta pertolongan kepada bapak saya. Oke. Nah, artinya kan banyak orang yang akan mengatakan bahwa lu enak nih, lu susah bisa minta tolong bapak gue, lu katanya gitu. Ya. Mereka mungkin, gua nggak bisa minta tolong bapak gua. Ya. Gitu. Nah, gimana kalau lu dijawab seperti itu? Gini, mungkin saya bisa putar ya pertanyaannya. Jadi orang kan selalu mikir, oh ya mungkin dilahirkan di keluarga yang punya dan lain-lain. Cuman saya tuh itu hampir nggak pernah saya pakai. Opportunity itu saya nggak pernah pakai. Saya nggak pernah merengek-rengek datang, boleh nggak minta danain ini itu gitu. Selalu dari awal tuh dari nol. Jadi saya selalu menganggap di kepala saya, ya mau melakukan sesuatu ya dari nol sendiri gitu loh. Karena kan kalau banyak orang-orang yang ya dari keluarga besar dan lain-lain semuanya tuh didanain gitu. Ya. Kalau saya awalnya nggak begitu. Awalnya tidak seperti itu? Enggak. Oke. Kecuali kepepet kemarin gitu ya? Iya. Kecuali kepepet. Itu bahaya soalnya kan bisa mengganggu sekali. Bisa stop semua malah gitu ya. Oke. Tapi tetap orang-orang kan melihat bahwa berarti lu diuntungkan dengan adanya orang tua yang kaya. Ya. Menurut lu kalau mereka yang tidak memiliki orang tua yang kaya bisa sukses? Tentu bisa dong. Maksudnya orang tua kan satu step sebelum ke bank kan sebetulnya. Tentu bisa. Itu cara yang lebih gampang aja sebetulnya. Oke, tapi kan step bisa sebelum aja. Ke bank ya? Iya dong. Kan kita bisa ngejaminin, ya udah ini saham restoran tolong pinjemin berapa gitu. Iya. Bisa juga. Nah, tapi pernah nggak ada orang yang nyindir lu, lu mah enak banget. Wah, bukan pernah. Semuanya rata-rata begitu. Cuman kan mereka hanya lihat ininya aja, surface-nya aja kan. Nggak tahu perjalanannya seperti apa. Dan siapa teman-teman lu atau siapa yang nyindir seperti itu? Ya teman, orang yang baru kenal. Okay. Ataupun orang yang suka asumsi. And how do you reply them? I don't reply. You don't reply? Enggak, I don't. Maksudnya buat apa gitu kan? I don't see the point. Kalau lu tidak lahir dari orang tua yang ada, menurut lu bisa sukses? Begini, ini bukan soal uang, tapi saya mikir ke soal edukasi. Oke. Karena orang tua yang tidak punya artinya kan nggak bisa nyokolain saya ke luar negeri gitu loh. Itu saya nggak bisa jawab sih. Oke. Intinya adalah edukasinya ya? Attitude. Attitude. Iya, kalau edukasi kita sekarang orang beli data handphone udah bisa belajar dari Google. Apapun yang kita tanyain semua udah ada. Cuman makin kesini saya makin ngerasa ujung-ujungnya usaha tuh ya sikap terhadap dan partner. Sikap itu belajar dari ibu saya. Dari ibu? Iya. Lebih banyak dari ibu saya. Untuk bersikap? Ramah, ya islami lah. Gimana sih yang diajarin agama Islam? Ramah tamah, saling menolong. So that is why I found a quote that success is attitude. Buat saya ya. Buat saya ya. Saya juga sekarang nyari-nyari SDM ya. SDM yang memang punya attitude yang baik. Gitu. Soalnya ilmu tuh sekarang udah gampang dicari.
Maksudnya kita nggak usah sekolah tinggi-tinggi pun banyak lah orang pinter gitu. Makanya sekarang ada IQ, ada EQ ya. Ya. Ya kan? Kalau IQ-nya tinggi tapi EQ-nya jelek ya mereka nggak bisa sukses juga gitu ya. Oke. Pak, Reno Barak ini juga koleksi action figure loh, Pak. Koleksi action figure. Ya, Kalau orang kaya kan langsung beli ininya, kalau orang nggak punya Pak ya biasanya belinya poster doang Pak. Iya, satu baju hitam tapi posternya doang. Kalau ini aslinya Pak, ini salah satunya ya? ini Ini Bima yang juga. ya yang kita Berarti lu mau buat ya? launching Ini apa? di film ya. Oke. Karakter yang akan muncul di film. Tuh. Ini apa dijual kah? Lu produksi? Ini dijual ya. 199.000. 199.000. Ya. Oke. Diproduksi oleh perusahaan Jepang namanya Bandai. Oh, Bandai. Mereka bikin brand seperti Ultraman, Power Ranger, Ben 10 dan Dan kawan-kawan. lu memang hobi action figure? Tadinya enggak, Tadinya enggak? Tadinya enggak. Sejak kapan hobinya? sejak bikin Bima. Sejak bikin Bima? Iya. Oke, how much you have? Wah, nggak tahu. Jadi banyak banget dong? Banyak banget. Banyak banget. Ya, nggak tahu berapa. Nggak Selain pernah- action figure, tadi Cika mengatakan bahwa lu dianggap sebagai sosialita pria. Gimana dianggap sosialita pria tuh? Bangga atau gimana lu? Pria betul, tapi kalau sosialita mungkin enggak kali. Tapi dicap itu kata orang-orang. Gitu ya? Kayaknya gitu, makanya. Baru What do pertama you think kali about that? denger. Apa yang buat lu dicap itu? Ya, Kalau sosialita wanita kan biasanya koleksi tas, sepatu gitu. Nah, lu koleksi apa? koleksi mainan. Koleksi Mainan mungkin bukan sosialita kali ya. barang-barang mahal yang dikoleksi. Kalau Jam cowok kan mungkin. jam, mobil Iya. sport dan sebagainya. Mobil sport nggak begitu. Dulu ya. Dulu ya. Ah. Sekarang Tapi udah pajak instan. Indonesia terlalu Oh, makin mahal. mahal. Iya. Yang Iya. membuat saya jual punya saya sebenarnya. Oke. Jadi koleksi jam juga akhirnya. Udah nggak juga. Udah nggak, kenapa? Iya. Buat apa juga? Kita lengan cuman punya 2. Punya banyak pun ya bisa ditukar-tukar sih, tapi udah jarang. Nah, kenapa? Apa yang merubah pola pikir kan itu sebenarnya? Bukan barang pokok. Bukan barang pokok. Ah. Maksudnya tanpa itu pun kita bisa Tanpa hidup. itu pun you're okay with that. Iya. Oke, baik. Oke, saya akan lanjut lagi setelah satu ini. Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Masih dengan Reno Barak di samping saya ya. Kita masih bicara tentang suksesnya. Biasanya orang sukses itu punya hobi yang menarik. Iya Pak, betul banget Pak. Reno ini mempunyai hobi boxing. Kenapa itu? Untuk menghilangkan stres kalau kerja gitu terus duk gitu. Betul sekali. Bener Pak. Oh. Salah satunya ya. Oh gitu, tapi terlampiaskan. Nggak juga sih. Tetap yang masalah mah ada ya. Iya. Sejak kapan? 6 bulan? Sejak 6 bulan yang Iya. lalu. Tapi udah pernah ikut kompetisi katanya Oh Pak? ya? Di mana? Enggak, kompetisi enggak. Oh nanya, udah Cuk- pernah ikut kompetisi? Cuman saya suka panggil orang nggak kenal, terus sparring. Oh, lu gila sih. Orang nggak kenal. Orang nggak kenal, Nggak kenal, terus sparring. sparring. Lehernya sakit-sakit habis itu. Leher siapa? Leher kita lah. Orang nggak kenal nih Mulut. maksudnya siapa? Nggak kenal, ya kan banyak komunitas boxing. Oh, Saya maksudnya ada gurunya kan. Komunitas boxing, Dia terus suruh sparring. cari orang. Oh, yang pakai protektor tapi. kadang pakai, kadang enggak. Kadang pakai, kadang Iya. enggak. Oh, Iya. sama saya dong. Iya Bapak juga ya. Saya juga gitu, tapi saya bayar gembel biasanya. Nggak bisa ngelawan dong. Yang ini dong Pak, yang sepadan gitu. Oh, yang sepadan ya. Iya, iya. Ini ada videonya Pak, Ada video, saat coba ada berlatih videonya. boxing ya. Ada Silakan videonya. putar Waduh. videonya nih. Videonya waktu lagi boxing ya. Boxing. Tapi nggak bayar gembel ini ya. Enggak Pak, itu mah Bapak doang. Ini sparringnya beneran berarti sama orang. Tuh. Mana dia? Oh, iya. Ya, stres. Lagi marah-marah. Ini sparring juga. Iya. Ini Kalau- anak umur 19 tahun ya. Oh, anak umur 19 Dari tahun. Bogor, iya. Paling parah gimana? Apanya? Paling parah luka pernah apa? Ya berdarah-darah lah mulut. Mulut darah-darah ya. Kan nggak kelihatan. Oke. Tapi kenapa tadi gue lihat tadi yang pakai protektor, ada yang nggak pakai protektor? Karena kalau yang nggak pakai lawannya yang minta. Dia atlet pon, jadi biasa nggak pakai. Sebenarnya ya udah lepas aja.
Oh, karena biasa nggak pakai, jadi Iya. lu ikutin. Oh iya dong, Oh. kan fair. Oh, fair. Iya, Ya, ya, sport- ya. sportif, Belum pernah sportif. ngerasain gigi copot satu soalnya ya. Kalau mata ini sih Mata bengkak udah ini biasa. bengkak udah. Iya, iya, iya. Iya. Latihannya tuh Nggak tahu ada diri waktu. ya orang tua ini. Kenapa tuh, Pak, Orang emang? tua nggak tahu diri. Bapak yang nggak tahu diri udah tua, masih aja sparring sampai paru-parunya ini patah. Rusuk, paru-paru patah. Aku ngomong apa? Paru-paru Oh, paru-paru. patah. Oh, rusuk-rusuk. Paru-paru patah. Paru-paru tuh gimana patahnya? Paru-paru tuh gimana bentuknya sih, Pak? Ya Tuhan. Shoulder lah copot. Oh, biasa, biasa, Aneh-aneh. biasa. Tapi nagih loh tanya dia ya. Iya. Oh, kaki kena jemuran. Oh, iya bener. Orang latihannya di atas ada jemuran, dijumpalit kena ketimpa Iya. cus. Iya. Wes. Kemarin robek nggak bisa jalan. Oh. Bukan gara-gara sparring, loncat kena jemuran. Saya bandanya nggak mau cerita sama orang-orang. Iya, iya, iya. Nanti diganti orangnya yang ceritain. Soalnya itu nista sebenarnya. Iya. Oke. Tapi Oke. nagih. Dari tadi kita udah bahas tentang dia itu katanya sosialita, tapi dia mengatakan bahwa enggak sebenarnya. Jadi menurut lu definisi sosialita itu apa? Saya justru nggak tahu ya, sosialita tuh kita harus ngapain biar bisa jadi sosialita gitu. Harus kumpul sama orang-orang yang kaya juga dengan barang-barang yang branded, terus foto taruh di Instagram, bikin Oh. orang sirik. Tapi saya nggak ada, ini baju saya aja unik loh. Itu, oh gitu ya. Iya. Sepatu Oh iya, sepatu, iya sih. branded ya. Tapi kan nggak kelihatan. Tapi kan nggak kelihatan. Oh, kalau orang ini mah Pak, kadang kalau orang kaya beneran mah brandednya tuh ditutupin ya Pak. Kalau orang yang sok-sok sialita gitu malah Oh, itu malah ditonjol-tonjolin. pamer-pamer, padahal Iya, KW iya. gitu ya Pak ya. Benar, benar. BPJS ya, budgetnya pas-pasan, jiwanya sosialita. Oke. Budgetnya. Terus lu yang heboh yang jadi lu tiba-tiba di mana-mana kan karena lu pacaran sama Luna Maya. Gitu ya. Katanya gitu kan. Gue juga Kirain serialnya. serialnya enggak Luna Mayanya gitu. Oh. Coba gue pengen nanya ini aja sih, pertanyaan singkat aja. Is this going serious? Masih jauh perjalanan. Masih jauh Karena perjalanan. kita berdua masih muda. Oh. Iya. Jadi usia muda tuh sampai berapa kira-kira? Ya nggak tahu ya, relatif 32 sih buat kita masih muda. Masih muda. Jadi Iya. menurut lu menikah yang tepat tuh di usia berapa? With or without her? I mean it's you. Difficult question. Karena But I need you to answer that. difficult question. Nggak ada usia yang tepat sih. But you just say lu Menurut masih muda untuk itu. Iya, karena relatively masih banyak yang perlu dikerjain gitu. Oke, so target lu. Dan target. Okay, that's a different question. Target. Kalau I gonna push you until you ya, answer this anyway. Target 38 or so, 38, 38 gitu. 38-an Ya. ya baru nikah ya. Oke. Target kan? Target. Iya. Gua nggak bicara Luna Maya. Logis ini. Gua bicara whoever the goal is. Iya. Target lu 38-an. Iya, kurang. Karena di usia 38 lu merasa Kan kita di pekerjaan iya, di olahraga iya, di kehidupan kan harus ada target. Harus ada tujuannya gitu. Visinya. intinya lu harus siap semuanya sebelum lu nikah gitu. Iya, lebih ke apa? Settle down kali Ya, ya. settle down. Iya. Jadi lu nggak stres kalau udah nikah nanti pusing gitu kan intinya. Iya. Dan kita juga suka ngomong nikah muda tuh bukan nggak ada di ideologi kita gitu. Kan ya kalau suka ya lagi makan kamu sama atau- Luna maksudnya. Iya. Oke. Nah, kalau Luna sendiri di mata lu seperti apa? Wanita yang mempunyai jiwa yang kuat, sangat baik hati, dan yang paling saya suka itu dia kalau mau bantu orang nggak pernah mikir dua kali. Itu karakter yang jarang saya temuin. And that's what make you fall in love. Ya salah satunya pasti. Oke. Iya. Akan banyak orang yang ngomong bahwa gua nggak bicara Luna. Gue bicara akan banyak orang ngomong bahwa ini orang kenapa ya usia udah segini target 38 baru mau nikah. They will not understand. Apakah perlu dimengerti? Tapi karena kalau lu bilang target orang akan bilang semua yang lu mau lu udah punya. Ya kan? Orang akan berpikir seperti I'm not thinking like that. Tapi Iya. orang akan berpikir seperti itu. Gue Iya. pengen tahu gimana cara lu ngejawab itu. Ngejawab kenapa belum nikah? Iya, maksud gua kenapa lu punya target masih jauh gitu. Kan semua udah lu punya. Itu kan material ya. Dan gini. As honest as I can answer,
marriage tuh ini konsep yang agak unik for me. Agak unik. Maksudnya harus tanda tangan, harus ada celebration apa, tapi buat apa gitu? Oh, itu untuk membahagiakan keluarga dan orang lain kok. Tapi kan nikah itu untuk diri sendiri kan? Oh, gue bantu lu jawab ya barusan. Iya. Jadi ya agak unik sih konsepnya. Jadi oke. belum bisa dimengerti. You don't believe in it? Almost not. Almost not. Oke. Iya. Saya nggak mau panjang-panjang kalau gitu. Nanti panjang ya. Iya. Oke, Jadi baik. program beda ini. Kita punya mystery guest di sini. Kita mau tanya-tanya dengan mystery guestnya. Oke. Jadi apa hubungannya dengan Reno? Jika yang tanya aja kalau gitu. Halo mystery guest. Halo mystery Emang guest. telepon, halo. Suara saya kenapa Hey, jadi begini? oi. Hello, excuse me, permisi. Halo. Halo. Hey, ini kan Pak, Iya, iya. Halo. mystery guest. Halo ya. Ada Halo. hubungan apa dengan Reno Barak? Saya kisah lamanya Reno Barak. Saya apa? Kisah lama. Saya? Kisah lamanya Reno Barak Kisah lamanya Reno Barak. yang belum Aduh, pakai selesai. dibahas kisah lama. Kisah lamanya Reno Barak. Oh. Kisah lama tuh berarti apa ya? Kisah lama tuh termasuk stensilan kayaknya kisah lama. Kisah cinta lama, cinta lama. Oh, kisah Iya. lama atau cinta lama, cinta lama. Bisa cinta- dibilang seperti itu. Bisa dibilang seperti itu. Oh, berarti kenal Reno sekali. Kenal. Oh, kenal Reno. Sama pacarnya sekarang kenal juga? Siapa ya? Waduh. Tanyain pacarnya siapa ya? Oke, Reno menurut kamu gimana orangnya? Reno itu dulu baik sih. Apa? Banyak banget janjinya tapi palsu gitu. Oh, banyak. Baik, banyak janjinya tapi palsu. Baik, banyak janjinya tapi palsu. Oh, ya udah Reno kok gitu Reno tebak aja siapa deh. Jangan-jangan kekasih Ekan kisah lama ya? Nggak tahu saya. Hah? You don't know? No. Seriously? A little bit, I know. You know a little bit, but you don't know? No. Oke. Well, Yakin dong, kamu nggak siapa, tahu? Kek? dia tahu dikit katanya. Ya udah sebut aja, sebut saya. Mawar kek, siapa kek, mati. Tapi dia tahu Cika, dia tahu. Oh dia tahu? Dia tahu cuman dia nggak mau ngomong ya. kayaknya. Siapa? Aduh kepo. Suaranya sih familiar. Oh siapa? Ayo, Gimana iya. Cika? Ayo dong Kisah Bang. lama tuh banyak loh, Oh ya kan? iya, iya. Siapa sih? Mungkin perlu ditanya selama apa. Oke, mystery guest, selama apa kenal dengan Reno Barak? Aduh aku lupa. Kayaknya 5 tahunan deh. 4 tahunan? 5. 5? Yes. 5 tahunan, oh 5 tahunan. Ya udah, tebak aja kalau nggak ketebak Ya udah, juga nggak tebak apa-apa. aja. Bunga. Oh bunga, mawar. Mawar tadi belum. Bunga mawar. Ya udah, Cika langsung panggil aja kalau gitu silakan Cika. Ini dia mystery guest Reno Barak. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Ini Reno udah tahu loh, dia ngebantu dari tadi. Tahu nggak? Ini lama berat banget kalau di sini nungguin terus. Lumer, udah lumer. Coba dong. Make a wish Kok jadi dulu. aku sih? Ayo dong, make a wish. Kenapa nangis? Ulang tahun. Iya. Kaget. Iya. Apa? Ya berdoa. Oh ya. Doanya dalam hati aja Udah ya. mati aja ya udah. Kok disurprisein sih? Iya. Tahu dong otaknya siapa? Siapa? Hitam putih ya? Iya. Ya makasih buat kan misteri guestnya tamu kita kan.
makasih Kak Polan, Mas Dedi, Mas Reno, hitam putih Trans 7, makasih kirain. Kok bisa ke saya? Ya, thank you. Dia tadi bilang dia nggak bisa ditipu di ulang tahun. Oh gitu? Nggak bisa ngerjain gue di ulang tahunnya. Iya. Akhirnya Kena juga. Kena juga ya? Iya. ayo dong tiup. Tiup ya. Aku jadi malu. Bismillahirrahmanirrahim. Yeah. Oke, jadi hari ini ternyata Cika ulang tahun ya. Jadi Polan lagi kerja padahal loh. Iya, Lagi Pak, syuting dia tiba-tiba datang ke sini makanya. Oke, kita lanjut lagi setelah yang satu ini. Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih.